Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaya. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya qadwatun khadiratun Allah ta'ala mustakhlifukum biha dan kaifa ta'maluna wattaqud dunya wattaqul nisa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul dengan bacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai hadis ketiga pada bab istimewa zuhud di dunia. Jadi kita baca ayat-ayat hadis 1 dan hadis kedua yang maknanya tidak jauh berbeda, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang ditakutkan oleh beliau bagi kita itu bukan kemiskinan, tapi yang beliau takutkan adalah saat jalan mencari dunia dibuka lebar, cara mengejar harta dibuka lebar. Itu yang ditakutkan Allah, dibukanya dunia, karena itu bisa menyebabkan perebutan, saling iri dengki, puncaknya bahkan bisa menyebabkan saling bunuh-membunuh, yang terjadi terjadi perang dan sebagainya. Itu penyebab utamanya adalah kekayaan. Lalu sekarang masuk ke ketiga, riwayatnya dari dua kemarin dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya dunia itu hulwatun, manis, khadirah, hijau. Di kalimat yang dipakai untuk menunjukkan kenyamanan dan kenikmatan, manis, segar, hijau. Dunia begitu nikmat, enak. Siapa yang nafsunya tak cinta dunia? Semua. Dunia itu memang betul ini manis, nyaman. Disebut hulwah khadwa, itu menggabungkan antara manis di mulut dan manis di mata. Kenikmatan yang di mulut dan rasa manis, di mata pandangan yang hijau. Terus memang pandangan paling enak buat mata hijau. Jadi digabungkan di sini menunjukkan bahwa enaknya dunia. Jangan dikira dunia itu nggak enak. Ya enak juga. Bahkan buat sebagian orang yang sudah masuk derajat sholihin, dia masih bisa merasakan nikmatnya dunia, enaknya dunia. Makanya nggak sedikit juga, bukan sedikit, ada juga orang soleh yang terjerumus kepada dunia sampai berubah jadi nggak soleh. Karena memang rasanya nyaman buat nafsu, buat diri. Ada orang soleh zuhud berubah jadi cinta dunia, ada. Karena memang rasanya nyaman. Wa inna Allah Ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mustakhlifukum. Allah itu memerintahkan, menjadikan kalian khalifah. Kita ini manusia dijadikan oleh Allah khalifah di atas bumi. Kita yang manusia banyak contoh ya. Hewan di bawah kita, tanaman kita yang ngatur, semua kita yang ngatur. Bahkan gunung aja sekarang diatur, dipotong, dibelah, dihancur. Kalau dulu gambaran yang paling kuat gunung, yang kokoh, yang sebagainya. Sekarang gunung dibelah, dihancur sama manusia. Menunjukkan bahwa kita ini yang jadi pemimpin dunia. Harta bisa kita miliki dan yang lain yang dibawa genggaman manusia. Fatta fayanduru kaifata. Allah melihat kalian bagaimana. Hasilnya apa? Nanti di akhirat dibalas sesuai amalnya. Jangan dikira perilaku kita di bumi ini tidak ada balasannya. Yang kita lakukan merusak alam itu ada hukumannya, dosa. Menebang pohon sembarangan ada hukumannya. Nabi itu pernah mau perang sama sahabat. Daerah yang diserang itu banyak pepohonan. Nabi melarang sahabat perang menebang pohon dan membakar pohon lapaknya. Mau perang gitu, mau perang. Kalau perang kan zaman sekarang langsung aja dibom, dihancurkan. Ini enggak. Nabi melarang merusak alamnya. Yang diperangi orang
lainnya, yang dirusak segala-galanya, menyebarkan racun di udara, haram, walaupun perang sekali. Ya, perang dengan menebarkan racun kan merusak alam ekosistem gambut. Walaupun itu, ya agama kita itu ya itu perang aja diatur, apalagi hidup sehari-hari. Perhatikan ini, jangan gampang-gampang merusak alam. Jangan gampang-gampang merusak alam. Memang ini salah satu penafsirannya ya. Kita ini kan jadi khalifah di atas bumi, hewan di bawah kita. Bahkan beberapa manusia pun ada yang diatur oleh manusia yang lain. Itu dilihat oleh Allah bagaimana. Apa yang kita kerjakan di sini dilihat. Fatakut dunia, maka takutlah pada dunia. Dan Nabi yang menjadi khalifah pemimpin, maka takutlah. Cari dunia yang halal dengan cara yang halal, digunakan untuk yang halal. Jangan sampai carinya salah. Jangan sampai yang diambil juga salah, haram. Dan juga jangan sampai penggunaannya salah. Dilihat, dihisab nanti. Dan gak ada yang bisa terlepas sedikit pun ya. Nanti dia ngambil harta yang haram ketahuan. Harta halal tapi diambil dengan cara yang haram. Semuanya ada dalam catatan. Penggunaannya dicatat juga. Dilihat. Hati-hati dengan dunia. Yang punya dunia perhatikan kewajiban dia akan dunia yang dia miliki. Yang punya tanah. Contoh aja ya. Lain kewajiban kalau kayak zakat udah jelas. Yang punya duit perhatikan duitnya wajib zakati dan sebagainya. Ini biar punya lahan, punya tanah. Perhatikan apa saja yang dia boleh lakukan di tanah dan di lahan dia. Ini walaupun tanah dia sendiri, kadang-kadang kita tak boleh melakukan sesuatu yang bisa merugikan alam. Contoh kita punya tanah, kita tambang tanah itu. Kalau kita tambang, warga sekitar jadi kekurangan air bersih, tak boleh kita nambang di tanah kita sendiri. Ini dihukum kayak gitu. Apalagi nambangnya di tanahnya, tak benar. Entah itu nambang ataupun kerja apa. Lihat ya kalau kita diperhatikan. Yang punya apapun dari harta dunia perhatikan. Jangan sampai ada hal kita lakukan di situ dan jangan sampai ada mengganggu. Takwa kita disuruh bertakwa pada dunia. Lalu bertakwa bisa ditambah dan takwalah pada urusan perempuan. Sudah kita bahas, perempuan itu manusia. Apakah masuk bagian dari dunia? Ya sama. Kita juga laki-laki bagian dari dunia. Cuman khalifahnya bagi para perempuan itu laki-laki. Jadi yang ngatur, yang bertanggung jawab, artikel hukum ada bisa Allah bagaimana fakir. Laki-laki itu jadi mengatur perempuan. Memang aturan kodratnya kayak gitu. Dari segi segala ciptaan Allah, laki-laki yang lebih mengarah memimpin. Nah di sini yang mengatur, yang memimpin, menjadi panutan itu disuruh takwa atasnya dia. Takwa gimana? Atur. Jalankan tugas tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Yang jadi orang tua punya anak, tanggung jawabnya punya anak perempuan bagaimana? Pada istri tanggung jawabnya pada istri bagaimana? Semua kerjakan. Punya saudara perempuan tanggung jawab pada saudaranya perempuan bagaimana? Punya orang tua perempuan tanggung jawabnya bagaimana? Jalani dengan benar. Itu semua akan dihisab setelahnya. Ini masih bagian pertama dari takwa pada perempuan, menjaga hal-hal haram pada mereka. Kita punya anak perempuan yang punya istri, itu ditanya, dihisab dengan detail. Satu, takwa kita, kita mengajarkan takwa kepada mereka. Ditanya, sudahkah kita suruh mereka untuk Allah dengan benar? Sudahkah kita jaga mereka dari laki-laki yang bukan mahram? Dihisab. Kalau Bapak sudah menikah punya anak, itu nanti dia bakal ditanya. Kita punya anak kedua, contoh ya,
berdua sama ojek keluar dari rumah. Kita dihisab, kenapa? Kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab mengantarnya, jaganya, merawatnya, kita biarkan pasangan kita atau anak kita berjalan sama laki-laki yang bukan mahram. Haram ya, punya perempuan berjalan berdua sama laki-laki. Walaupun cuma kayak supir taksi dan sebagainya, berdua. Ini hal fikih yang sering dilupakan. Jadi perempuan itu keluar dari rumah, boleh aja dia keluar rumah, tapi nggak boleh berduaan sama laki-laki yang bukan mahram. Walaupun satu mobil berdua itu tuh, ini cuma supir taksi, nggak boleh berdua. Bawa anaknya laki-laki yang kecil, bawa siapa? Untuk mengawani agar nggak ada khalwah, berduaan menyepi dengan laki-laki. Itu kita bakal ditanya kalau layan kita. Belum capek, lapar, harus mengantar istri, nggak bisa. Wajib itu tanggung jawab kita. Selagi perginya ke tempat memang yang diharuskan, dia mengizinkan, dia tanggung jawab. Lain kalau perempuannya pilihnya mau pergi kemana, jalan seorang yang nggak tahu, doain cerita. Ini cuma ngomong. Jadi kita tuh nikah udah siap ngurusin keluarga, udah siap jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin yang menyediakan segala-galanya, bukan yang ngatur semaunya. Semua detail akan urusan rumah tangga kita, khususnya perempuan, hanya khusus. Hati-hati hadirin, pertemanan bukan mahram. Hati-hati, itu bahaya. Banyak kita mengira sosial yang bagus tuh kawan sama semua orang, betul. Tapi orang satu yang perlu diperhatikan, bahwa kawan itu sosial baik, tapi bukan semua jenis. Kalau laki-laki sama lakian aja, perempuan sama perempuan, dan dijaga ada pada pertemanan. Kalaupun memang harus ada interaksi sama perempuan, nggak ada masalah, di agama boleh. Tapi interaksinya terbatas, menyapa, berbicara, tidak melihat aurat, tidak berdekat-dekatan atau sampai menempel dan sebagainya. Nggak boleh ada khalwah, warung yang jual perempuan, nggak apa-apa, interaksi, beli, jual, hanya harga, nggak apa-apa. Atau mungkin biar ketemu perempuan yang masih ada ada ikatan kuat, suaminya kawan kita atau apa, dia jualan toko atau gimana, ketemu, apa kabar suami dia, sehat, tapi ngomongnya bulan-bulan, itu pun masih lebih bagus jangan. Cuman seandainya harus ngomong sekalipun, kan ada adat kita ya, menyapa yang berjualan, datanglah, suami sehat, yang penting tutup aurat, ngobrol secukupnya. Tidak, pokoknya nggak ada yang haram dilakukan, tidak ada khalwah, nggak berduaan, itu masih bisa. Karena kita ini sudah kebiasaan ada, kalau nggak nyapa nggak enak, udah aman. Aslinya ada pastinya, laki-laki sama perempuan itu paling sopannya. Kalau bukan mahram, tidak menyapa, aslinya begitu. Sampai lihat negara-negara yang dasar Islamnya kuat, yang bukan cuma rame-rame dan ikut-ikutan. Di sana kalau laki-laki ketemu binian yang bukan mahram, dia walaupun dia tahu di suaminya kawannya, karena kan kawan ipar, nggak ada ngobrol-ngobrol sana. Tapi kalau kita kan memang karena ada semua perempuan, bahkan ada di sebagian tempat kita ini orang Indonesia kalau pergi ke sana, contoh kayak Saudi, ketemu binian, kita dikasih tahu, ayo jangan disapa, kadang kita senyum nyapa, itu kurang ajar lah di sana. Kalau kita di Indonesia kan ketemu orang senyumin disapa sopan. Ya kalau laki-laki, kalau perempuan nggak sopan lah, kurang ajar. Nah itu aslinya seperti itu. Cuma seandainya memang udah terjadi terbiasa ada, paling nggak jangan lihat wajahnya, senyum tapi nggak usah fokus ke wajahnya. Kalau jawab sekadarnya dan jangan ada khalwah. Itu dihisab semua lah, jangan kira. Khususnya laki-laki ya, jadi suami, jangan membiarkan pasangannya, anaknya kayak gitu. Jangan membiarkan terbuka. Mereka terbuka ketemu dengan yang bukan mahram, dia dihisab karena dia penanggung jawab mereka. Dan termasuk juga takwa pada perempuan adalah tidak terbawa tipu daya mereka. Nilai lagi sekarang. Biar ada perempuan-perempuan alhamdulillah yang buruk, ada perempuan
suka ngajak laki-laki bukan mahram berbicara menggoda. Kita takwa kita jangan sampai terbawa oleh perempuan tersebut. Ini salah satu fitnah besar. Banyak orang yang gagal hidupnya karena setiap dengan perempuan syahwat, ngobrol bersama kacau itu. Dan orang macam ini dia nggak akan menemukan kenikmatan pada wanita. Anehnya ya, subhanallah ya, orang yang banyak terlalu koneksi, terlalu banyak koneksi dengan perempuan, dia akan susah mendapatkan kenyamanan pada istri. Jadi hati-hati, jangan sampai melihat kontak, ngobrol, jangan terlalu. Kalau ajak aja mau jalan. Kalau ada ikatan, ada perempuan yang memang subhanallah ya, alhamdulillah goda. Memang karena kurang ilmu atau karena suka maksiat. Berbicara mungkin dia auratnya terbuka, pakai kerudung atau apa, kayak gitu jangan lihat. Dilihat aja jangan. Itu bukan kepala pihak. Walaupun kerjanya sama di satu tempat, tidak apa-apa, harus fokus melihat mereka. Kalau dia jaga mata, jaga lisan telinga dia melihat dan mendengar aman dari godaan mereka, ini dia akan di dunia selama. Tapi alhamdulillah ada ulama mengatakan ketika laki-laki banyak kumpul dengan perempuan, keinginannya kepada perempuan tak stop, kata batas. Hasilnya turunan aja. Kita tuh yang bikin kita nyaman saat kita mensyukuri Allah apa yang Allah berikan. Ini contoh kayak alat mesin yang punya sepeda motor, dia syukur sama Allah motor kendaraan ini kendaraan dia bakal terasa nyaman, enak, nikmat. Mobil gitu, rumah gitu, dan termasuk juga istri. Kalau kita syukuri dengan betul-betul, bakal terasa nyaman dan nikmat. Tapi bahayanya apa? Syukur ini bisa berkurang. Saat dia naik kendaraan, harganya murah, melihat teman-teman pakai kendaraan bagus. Kira-kira kendaraan kita rasanya jadi lebih enak atau berkurang namanya? Padahal enak sih, enak. Kita punya mobil, alhamdulillah. Kita lihat mobil yang harganya 10 kali lipat dari mobil kita. Langsung mobil kita ini rasanya gak nyaman. Nah begitu. Ada orang punya istri, bagus sudah, pas perfect buat dia. Dia tahu ada yang lebih indah. Dia melihat walaupun gak indah, bisa merusak hubungan di rumah tangganya. Walaupun belum tentu lebih cantik. Nah sedikit ya kejadian laki-laki rusak rumah tangganya, bukan karena wanita yang cantik yang lebih hebat dari istrinya, bukan. Kadang-kadang lebih jelek. Kenapa? Itulah rusak karena banyak memandang wanita. Nah dijaga, jangan sampai memandang, jangan sampai ada ikatan, ngobrol jangan. Gak perlu itu ada ikatan seperti zaman sekarang, koneksi ngobrol sama perempuan, bahkan ulama sekalipun. Ada perempuan tanya, kasih jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya boleh, hukumnya kada boleh. Gak usah pakai dulu gimana kabar dia. Oh belum baik, gimana kabar dia? Sehat, gak ada usah panjang lebar. Cukup kasih jawaban selesai. Gak perlu itu basa-basi dengan dulu lama. Ustaz mohon maaf seandainya perlu tanya. Bagusnya sih tanyanya ke istrinya ustaznya. Nyaman. Apalagi masalah pribadi, jangan ada berduaan dengan ustaz, laki-laki perempuan tak boleh. Bapak jaga istrinya. Jangan sampai diizinkan ibu-ibu dia tanya berduaan dengan guru, satu ruangan berdua tertutup ya. Itu haram hukumnya. Bukan tanyanya karena berduaan di satu ruangan tertutup. Dan di situ nggak ada berkah. Bahkan seandainya wali sekalipun kata ulama-ulama, ada wali ngajakin dia begitu. Ada perlu wali, ketemu walinya di dalam kamar aja berduaan. Lebih afdal dia nggak ketemu wali tadi, karena ketemu wali hukumnya nggak wajib, bahkan tidak sunnah bahkan. Ketemu wali, nggak harus ketemu ini, bahkan nggak sunnah ketemu wali tadi. Ketemu wali yang lain bisa kan? Dengan yang ruangan tidak haram. Jadi lebih afdal bagaimana meninggalkan haram diutamakan bahkan daripada sesuatu yang ada kemungkinan pahala. Dan ketemu wali bisa ada pahalanya. Lebih afdal menjaga diri yang haram. Jadi kalau ada masalah pribadi, pengen tanya sama ustaz, tanyanya gini, dia datang sama kawan dia perempuan, beberapa orang, dua atau tiga, oh nggak bisa kan? Ya udah ustaznya sama istrinya,
bisa berdua, nggak boleh. Ini harus khusus pribadi berdua. Ya udah cari ustazah. Ustazah. Jangan cari ustazah yang laki-laki kalau harus berdua. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau harus ngomong berdua, nggak boleh. Terus gimana cara saya menyelesaikan masalah? Ustaz banyak, sudah saya bilang gitu. Cari ustaz yang sama istrinya, atau ustaz yang perempuan selesai. Anu repot, nah itulah tipuannya setan. Dibilang repot, dibilang susah. Gak ada yang repot, apa repotnya? Ustaz di kampung kita banyak kok. Memang benar ada beberapa ustaz ulama yang punya bahasa enak. Kita lebih condong sama dia. Tapi daripada terkena haram, gak ada masalah. Cari siapapun juga, yang penting ahli dalam. Yang penting hadirin. Jaga takwa dari perempuan. Apa itu? Jangan melihat, jangan akrab, jangan sampai tertarik dengan syahwat haram yang ada pada mereka. Yang kita dipuji oleh Allah. Dan yang ketiga, takwa perempuan. Yang pertama kan jaga kaya, menjawab. Yang kedua jangan sampai itu budayanya. Yang ketiga, jangan sampai membiarkan mereka membiarkan menuruti mereka, jangan sampai menuruti mereka sampai mereka hati-hati. Laki-laki dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala qawwamuna. Dia menuruti istri itu bagus, baik, pahala besar. Menyenangkan istri itu nggak ada apa, nggak ada apa namanya pahalanya besar, nggak ada bandingannya. Tapi yang bahaya ketika menuruti mereka sesuatu yang dilarang oleh syariat. Jadi sama aja laki-laki juga nggak boleh menuruti istrinya yang dilarang oleh syariat. Kenapa kok lebih difokuskan laki-laki menuruti perempuan? Padahal aslinya sama-sama ya. Ibu-ibu nggak boleh menuruti laki-lakinya yang haram atau yang membuat lupa dari Allah. Laki-laki nggak boleh menuruti istrinya begitu. Tapi yang lebih ditekankan di hadis ini laki-laki. Ya khalifah jangan nurut tuh. Bukan jangan nurut, nggak boleh nurut istri. Nurut istri bagus. Yang nggak boleh itu nurut sesuatu yang bisa merusak agama. Kenapa? Karena laki-laki itu punya jiwa rasa tanggung jawab. Jadi kalau istri minta sesuatu dan tipikal orangnya kan yang bertanggung jawab, dia harus mengerjakan. Sedangkan yang diminta kadang-kadang di atas kemampuan. Nah ini yang bahaya. Ada yang Ghazali mengatakan nanti akan ada kehancuran laki-laki pada rumah tangga. Yang hancur seorang laki-laki, istrinya, ibunya, dan anak perempuannya. Bisa iya. Karena yang laki-laki kan mencari nafkah. Anak laki-laki hancur enggak? Bisa juga. Cuma ini khusus di sini dibahas ibu, istri, anak. Mereka lebih kuat di sini. Ibu, istri, dan anak minta sesuatu. Perempuan ya. Biasanya perempuan di rumah dia nggak bisa apa-apa, nggak begawi nggak apa, sehingga sadar apa-apa sama suami. Dan laki-laki itu terasa begitu. Ibu saya, ini anak saya nggak bisa apa-apa. Kalau anak laki-lakinya mungkin agak cuek, cari sendiri begawi seorang begitu bisa. Kalau ini kan perempuan tidak bisa begitu kan. Jadi ketika mereka meminta sesuatu, rasa jiwa laki-lakinya itu harus diselesaikan. Ini buat laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau permintaannya masih benar, tidak ada masalah, bagus pahala. Istri kepengen senang, senang. Yang nggak boleh itu yang bahaya. Ketika mereka meminta tanpa batas. Ketika mereka meminta sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Makanya Abu Ghazali mengatakan halal rajuli fi ahli. Hancurnya laki-laki di keluarganya. Gimana hancurnya? Satu, dia tunggu nabi minta kepada yang laki-laki sesuatu yang tidak laki-laki tersebut mampu. Misalnya contoh laki-lakinya mampu masih nafkah halal 1 juta misalnya, ya. Dia minta 10 juta. Misalnya, minta ini yang banyak yang mahal. Mau nggak mau akhirnya dia mengorbankan segala kemampuannya. Yang halal nggak dapat, ujung-ujungnya yang halal. Itu maksudnya maksudnya. Dia akan mendatangi segala hal untuk memberikan keinginan pasangannya. Laki-laki yang tanggung jawab kayak gitu ya. Saya nggak tanggung jawab pada berbahas, bukan laki-laki. Ini laki-laki yang tanggung jawab. Dia kalau istrinya minta sesuatu pasti pikirannya harus dipenuhi. Apalagi yang memaksa mintanya. Walaupun yang ngomong enggak, tapi di hatinya beban. Saya harus bisa. Kapan saya? Yang disayangkan itu kalau laki-lakinya sembarangan.
dia mau ngasih dari cara yang halal nggak dapat, akhirnya beramilah, berkecimpung di hal yang syubhat, beli yang syubhat, kerja yang berbayar. Nah ini maksudnya di sini ya, jangan sampai berlebih. Insya Allah nih, kalau dia diajak, ayo Pak mabuk ya, nggak ada yang mabuk. Ya. Cuman yang bahaya itu tadi, karena jiwa tanggung jawab, entah itu kepada orang tua, sama kepada istri, kepada anak. Pokoknya perempuan itu seperti itu, tidak harus diatur. Kalau permintaannya yang nggak boleh disyariatkan, dan dia nggak durhaka ya, walaupun sama ibu sendiri. Misal seandainya ibu minta begini, nyuruh sesuatu yang kayak gini, haram dibikin, dia tolak terus. Nah, ibu mau kayak gini, hukum fikihnya nggak boleh misalnya. Nah, biar mau nikah besok bisa baju ini ya, saya punya nyuruh bajunya terbuka auratnya, dia perempuan misalnya perempuan, bajunya auratnya terbuka, dilihat laki-laki yang bukan mahram, tolak mau. Oh ini semua kayak gini, nggak mau, nggak harus. Dan nggak dikatakan anak durhaka kan? Itu sama ibu, apalagi sama istri dan anak yang dia lebih mengatur. Ini cuma contoh aja ya, bukan berarti begitu ibu. Ini contoh. Seandainya ada orang tua nyuruh anaknya sesuatu yang bertentangan dengan hukum, ditolak terus. Ditolak. Bahkan aslinya jangankan hukum haram, hukum makruh sekalipun. Makruh, ibunya nyuruh makruh, dia ngomong nggak mau mah, nggak bisa ya. Durhaka kan? Durhaka itu kalau nyakiti, kalau menolak permintaan nggak semuanya durhaka, apalagi permintaan makruh. Itu kaidah fikih. Kalau dalam ceramah bakti, memang biasanya nggak dibahas ini. Pokoknya kalau dalam ceramah bakti yang dibahas anak harus dulu titik kan gitu. Tidak, boleh menolak permintaan. Kalau haram, bahkan makruh boleh ditolak. Bahkan yang nggak makruh aja kita nggak dosa menolak dengan syarat tidak menyakiti. Nah takwalah ini. Dia kenapa perempuan disebutkan di sini? Karena tanggung jawab laki-laki besar, tugasnya juga. Jadi dia itu selain disuruh takwa pada dunia, pada harta yang dia miliki, takwa juga pada perempuan yang di bawah tanggung jawab mereka. Hadis selanjutnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aisha. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhir. Maksudnya Rasul menjelaskan tidak ada kehidupan yang hakiki, yang kekal kecuali kehidupan akhir. Sehingga hadirin yang hidup di dunia ini, jangan terlalu sedih, jangan terlalu kecewa kalau tidak memiliki perubahan dunia. Dia di dunia ini cuma mampir, tenang aja. Wah, Ustaz, saya hidupnya susah. Saya ini pengen ini nggak dapat gambar aman. Loh, kenapa? Tunggu aja di sini. Nanti. Kayak contoh gini, dia pernah lagi jalan, lagi buru-buru mau pulang, waktu terbatas. Anak dia minta berhenti di warung mau makan. Kan pernah kayak gitu. Dia enak pulang di rumah aja, udah makan aja di rumah lebih banyak makanan. Pernah kita ngomong kayak gitu. Dan benar di rumah lebih banyak makanan. Terus sabar sedikit. Sebentar lagi pulang. Di rumah lebih enak, di rumah lebih nyaman. Dan kita tahu kalau berhenti di jalan, jalannya macet, parkirnya susah, maka harga makanannya mahal, duit sia-sia. Kira-kira kalau orang pintar pilih terus sedikit lagi ke rumah daripada berhenti kena macet atau daripada buang-buang mahal, mendingan pulang ke rumah ya. Begitu sabar. Kehidupan kita di dunia itu kayak gitu. Dia pengen enak, kepengen nyaman, sabar. Kalau memang Allah kasih jalan gampang dari harta, dari rezeki, tidak ada masalah. Yang punya rumah, punya mobil aman, kerja, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai memaksakan diri. Jadi kalau orang yang berhasil, dunia dengan gampang, lain cerita. Yang susah, jangan memaksakan diri. Tapi mungkin ada kita rasa saya juga kepengen dong rumah mewah, saya juga kepengen dong mobil yang bagus. Sabar diri.
beli rumah harga 2 miliar, mobil harga 2 miliar 4M, perlu nabung berapa lama ya? Kerja berapa? Ambillah gaji normal yang baru tadi 3,5 juta ya, belum tinggikan jadi 10 juta gaji dia. Ini udah tinggi, jadi 10 juta udah kelas tinggi. Ini bisa ya, UMR yang 10 juta. Dia mau tadi beli rumah, mobil seharga 4M. Kalau 1 bulan 10 juta dipakai 5 juta, sisa 5 juta ya, 5 kali 12, 1 tahun hanya dapat 60 juta. 10 tahun udah berapa? Langsung aja 400 dibagi 60 ya, 4 miliar 4.000 juta kan? 4 miliar dibagi 60, yang perlu 60 juta, yang perlu 66, ya kan? Itu aja, 6 tahun, 60 juta 1 tahun kan? Dia perlu 66 tahun, 40 tahun, 4 miliar itu kan 4.000 juta ya, ya kan? 4.000 juta dibagi 60 kan 1 tahun 60 juta. Biar buat dapat rumah, kalau dengan nabung 2 juta tadi ya, buat dapat rumah, mobil yang harga 4 miliar, walaupun dia sudah dapat 4 miliar pasti nggak di kalangan orang-orang kaya biasa. Dia dapat yang seperti ini perlu waktu 60 tahunan. Nanti beda-beda tergantung orangnya. Yang gajinya lebih tinggi ya lebih cepat. Cuman untuk mendapatkan kekayaan macam itu, harta seperti itu, perlu waktu yang lama. Kadang-kadang dihitung umur keburu mati duluan. Keburu mati duluan. Mungkin ada orang yang kaya bisa mendapatkan itu dalam jangka waktu 10 tahun ya. Tapi kalau dia sabar, di akhirat yang dia dapatkan hitungannya bukan miliar, bukan triliunan lagi, tidak ada batas. Dia punya istana yang terbuat bahkan dari mutiara dan intan. Gak usah besar-besar ya. Dia punya rumahan 3 kali apa? Tipe 36. Kalau dari intan, kira-kira perlu berapa lama dia nabung duit? Tipe 36 dari intan. Nggak mungkin bisa kembali dengan harga dunia. Nggak mungkin bisa kembali. Yang dapat intan segala bentuk prestisnya kayak ini. Kalimantan Selatan buat beli intannya nggak cukup kan gitu. Saking besar. Sampai nggak bisa dibeli masuk museum gitu. Di akhirat yang dapat kekayaan itu. Jadi kalau dipikir belum pengen kaya, belum pengen nyaman-nyaman, aman. Ibadah yang banyak. Emang ibadah bisa kaya? Bisa. Tapi bukan di dunia, nanti di akhirat. Itu jadi meninggal langsung dia kuburnya jadi kubur surga. Yang kepengen tanah luas, siapa yang kepengen tanah luas berhektar-hektar, punya peternakan, punya pertanian, punya mobil 10, punya helikopter, pesawat, mau nggak dia? Siapa yang dapat semua? Dan dapatnya nanti nggak hilang-hilang, aman. Kalau di dunia dia dapat masih takut hilang, masih takut rusak, masih merawat, masih dari tua banyak, belum kena pajak nanti dia di dunia akhirat. Nah, jadi ada orang yang pintar dia kerja sungguh-sungguh serius sampai 10 tahun dan nabung dia. Setelah 10 tahun habis itu hidupnya ada kan? Ada yang ngejar jadi pegawai negeri, walaupun capek, mau ngambil cuti susah, libur diatur kan gitu. Tapi dia sabar. Nanti kalau udah pensiun nyaman. Pensiun berapa? Kata umur 60 tahun aja pensiun. Walaupun nyaman-nyaman berduit tapi nggak bisa pakai duitnya dengan nyaman, udah sakit semua badan tuh. Tapi dia pintar itu sabar. Nah, yang lebih pintar lagi di masa pensiunnya dia lagi dalam keadaan sehat, nyaman, tenteram. Siapa itu? Orang yang sepenuhnya hidupnya dipakai untuk Tuhan. Kerja dari nafkah, tapi sebatas yang pokok wajib. Atau
sampai mengganggu akhiratnya. Minimal begitu. Kalau dia nggak bisa cari nafkah pas-pasan, saya nggak bisa pas-pasan, saya harus banyak harta. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai mengganggu ibadah kita. Entah yang wajib ataupun yang sunnah. Misalnya, udahlah. Orang tuh nggak mungkin ada yang kaya enak terus. Kalau dia mau kaya enak terus dia tidak. Itu teruji. Makanya Rasulullah Allah Aisyah adalah Aisyah. Ya Allah adalah kehidupan hati yang nikmat sebenar-benarnya nikmat yang kekal seperti kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senang bahagia di dunia dan di akhirat nanti, dilancarkan rezekinya, berkah Allah lahir dan batinnya di dunia.